Halo, baik lagi dengan gue Om Ardi Kendo, teman-teman semua. Apa kabar? Selamat sore. Ya, sore ini gue mau ngasih hal penting mengenai suplesi tambahan ya. Analisanya kan teman-teman, masukin sistem apa sih dimasukin? Foto dimasukin gitu kan, apa gitu kan. Nah, yang dimasukin itu jelas sih analisa keuangan teman-teman ya. Gak cuma keuangan sih, ada analisa jaminan, keuangan, usaha teman-teman, laba bersih teman-teman gimana. Tapi gue bahas sedikit mengenai keuangan. Nah, spesifik lagi yang ditanya kalau teman-teman dilakukan kunjungan adalah teman-teman pasti ditanyain aset teman-teman ya. Jangan harap nih suplesi atau tambahan atau top up disetujuin kalau asetnya menurun. Wih, apa itu aset ya? Asep, asep mana orang Sunda ya? Aset itu harta ya teman-teman ya. Aku tak punya harta, aku apa? Aku merasa orang termiskin di dunia. Nah ya, jadi yang dimaksud miskin lah asetnya nggak ada, hartanya nggak ada ya, nggak ya. Jadi kalau suplesi atau tambahan itu asetnya harus naik dari ketika teman-teman dikasih pertama kali. Wah, kalau turun gimana? Ya nggak bisa. Jelas ya kalau nggak bisa. Kalau turun nggak bisa. Apakah itu aset? Sederhananya gini lah ya, kalau teman-teman kan UMKM, gue nggak perlu bilang aset yang tidak wujud, yang tidak wujud, nggak usah lah yang gitu-gitu. Gue bagi teman-teman aset jadi dua aja lah. Aset lancar dan aset tetap, udah itu aja ya. Yang biasa teman-teman temui, yang biasa teman-teman lihat depan mata. Apa aja aset lancar? Itu rumus aset adalah aset lancar ditambah aset tetap ya. Ya maksud aset lancar apa aja sih? Kas ya nggak? Teman-teman punya kas di mana aja? Nih dong, ya nggak? Di Sorokan kan? Saya punya lemari besi sih di kamar. Wih, gila. Teman-teman kalau punya lemari besi nggak apa-apa. Lihatin nih, segepok. Selain itu kas teman-teman kemana? Pasti tanya, oh saya punya deposito mas, 500 juta di bank X gitu kan. Oh gila, kok ada orang minjem 500 juta tapi punya duit 500 juta? Ada teman-teman ya. Oke, balik lagi ke aset ya. Kas ya, kas yang di tangan teman-teman, kas yang di bank, kalau ada deposito dikasih tahu. Nah itu kas teman-teman ya nggak? Terus kartu lancar apalagi yang kedua, yaitu persediaan atau stok. Apa aja persediaan? Lihatlah stok teman-teman berapa kira-kira nilainya kan. Indomie 200 juta. Oh, nggak mungkin ya. Indomie 5 juta, rokok 10 juta. Wah, total-total 100 juta lah misalkan kan. Oh, itu udah bagus tuh. 100 juta udah bagus. Kas, stok, sama piutang teman-teman. Piutang adalah orang-orang yang ngutang sama teman-teman ya, bukan teman-teman yang ngutang enggak. Orang yang ngutang sama teman-teman belum bayar. Misalkan teman-teman punya pelanggan, teman-teman agak gedean nih ya. Punya pelanggan di warung ini, punya pelanggan dari warung itu, punya pelanggan dari warung itu. Jumlahnya berapa? Itu adalah harta lancar teman-teman ya. Harta lancar sekali lagi ada apa aja? Kas, stok, persediaan, terus piutang ya. Itu harta lancar, jumlahin tuh. Nah sekarang harta tetap, apa aja yang teman-teman punya? Sertifikat ya kan, saya punya sertifikat. Itu nilainya dari apa? Dari waktu teman-teman beli ya, bukan teman-teman harga pasar saat ini ya. Jadi dulu teman-teman belinya berapa ya rumah ini ya, dulu belinya 200 juta ya udah, berarti nilai aset teman-teman harta tetapnya 200 juta. Enggak, jangan dilebih-lebihin karena harga pasar naik, enggak ya. Teman-teman waktu beli berapa. Terus teman-teman punya motor atau mesin enggak, jumlahin. Itulah harta tetap harta tetap teman-teman. Jadi harta lancar dan harta tetap, jadilah aset. Jumlahin tuh kas, piutang, stok. Nah, itu harta lancar ditambah harta tetap ya. Punya sertifikat, punya motor, punya mesin, jumlahin. Ketemulah aset teman-teman berapa. Gil, ternyata aset saya itu udah 20 juta. Kecil ya. Aset teman-teman 500 juta ternyata. Banyak ya. Jadi kalau bilang aset lo berapa? Aset saya 500 juta. Jumlahin aja tuh ya semuanya ya. Tapi ingat, harta tetap itu berasal dari ketika teman-teman beli, bukan harga pasar saat itu ya. Jadi jangan dilebih-lebih. Ini sih waktu gue beli sih 200, sekarang sih mungkin 500. Nggak masalah kalau jual 500, yang penting ketika teman-teman membuat laporan keuangan, dibuatkan laporan keuangan, itu adalah harga ketika beli. Nah, jumlah itu, aset itu, ketika teman-teman menunjukkan suplesi atau tambah top up, itu nggak boleh turun dari waktu teman-teman dikasih pertama kali. Dulu dinilai tuh aset teman-teman
Wah, aset teman-teman 500, tapi waktu saya mau top up dong 200 juta. Ketika mantrinya kunjungan ngelihat, loh kok asetnya malah turun Pak? Jadi terlihat dari apa? Kalau harta tetap mungkin nggak banyak berubah lah, kalau sertifikat ya nggak banyak berubah nilainya kan, nggak mungkin juga berubah kan ya. Tapi kalau lancar nih, stok berkurang, kas berkurang, piutang pun nggak ada, udah pada bayar pelanggan, tapi duitku kok nggak ada, ya kan? Kalau teman-teman punya piutang yang sedikit, harusnya logikanya orang nih punya hutang ke teman-teman nih, tinggal dikit nih. Berarti orang-orang udah bayar ke teman-teman kan, harusnya kasnya gede kok, tapi kas teman-teman udah nggak ada, ya duitnya kemana kan gitu kan? Ya logika aja berpikir ya teman-teman ya. Jangan-jangan duit kredit kemarin dipakai buat, nah kan kan jangan-jangan ya nggak, seperti gue bilang kalau tambahan suplesi atau apapun aset wajib naik teman-teman ya, nggak masalah misalkan kasnya sedikit, stok sedikit, terus piutang sedikit, tapi teman-teman beli tanah kan dari hasil keuntungan itu saja kan. Nih tanah baru Pak, baru beli kemarin Pak, 100 juta ya nggak masalah, secara aset tetap naik ya nggak, gitu ya teman-teman ya. Maksud saya gini, kalau teman-teman ngajukan kredit suplesi tambahan supaya gampang disetujui, usahakan teman-teman meningkat usahanya ya. Kelihatan dari apa? Ya dari yang 3 hal itu. Stok, kas, piutang. Pernah gue bahas sebelumnya kan. Itu aja kelihatan. Karena kalau aset tetap jarang naiknya ya, tapi juga sedikit turunnya ya enggak. Jarang naiknya teman-teman, kecuali teman-teman beli aset kan atau beli mobil kan, boleh nggak apa-apa kan. Jarang naiknya. Itu hanya ngeliat dari aset ya, kita nggak ngeliat dari kewajibannya. Jadi sepanjang asetnya tetap ya nggak masalah kan, seperti itu. Akan lebih bagus lagi kalau naik, wah itu bagus ya. Jadi teman-teman pastikan penggunaan kredit teman-teman ya, kalaupun ada yang harus kepake buat ya konsumtif, saya nggak bisa mungkiri lah teman-teman yang tahu kreditnya dipakai buat apa secara detail ya. Mana kita tahu orang banknya kan, Pak dulu 200 juta buat apa Pak ketika mau suplesi kan, ya buat stok Pak, ya 200 juta kan harusnya kalau stok kelihatan ya kan, tapi nggak kelihatan. Oh stoknya nggak banyak Pak nambahnya. Iya Pak, soalnya piutangnya baru masuk nih, kas saya banyak Pak, di tabungan saya 200 juta misalkan, itu kan nggak masalah kan, atau tiba-tiba masih sama-sama aja juga repot ya. Tapi ya biasanya teman-teman di bank juga akan membantu membuatkan laporan keuangan sesuai dengan yang teman-teman alami. Tapi kadang-kadang gini sih, kalau teman orang-orang bank udah percaya sama usaha teman-teman, ya bisa dibantu sih. Bukan berarti teman-teman ngasih duit, ngasih apa enggak. Kalau teman-teman memang udah dipercaya ya sama mantrinya ya, kasarannya teman-teman ngomong Pak saya mau top up 300 langsung diproses, tanpa itu artinya mantri udah percaya sama teman-teman, gampang lah urusannya. Tapi bagaimana menjaga kepercayaan bank melalui mantrinya, yaitu ya teman-teman bayar angsuran lancar ya kan, saldo endapan atau mengendap atau ditahan blokiran tidak pernah terpakai, nggak pernah ditagih buat ditelepon. Nah, itu sih insya Allah ya mereka akan membantu membuatkan laporan keuangan atau membantu membuatkan laporan keuangan aset khususnya dengan sebaik-baiknya ya teman ya. Yang gua nggak bilang diatur oleh mereka enggak, tapi ya mereka juga akan melihat track record teman-teman juga kan. Kalau teman-teman memang track recordnya udah sangat baik, intinya gitu sih teman-teman ya. Jaga hubungan baik sama antrinya atau AO-nya ya enggak. Karena biar bagaimanapun mau usaha teman-teman bagus, kalau mereka nggak yakin, tetap aja kredit teman-teman tidak akan pernah diproses sama mereka. Tapi kalau mereka yakin, kalau teman-teman turun-turun dikit lah usahanya, masih bisa mereka bantu ya kan. Ingat ya, tapi kredit itu dibantu bukan karena kebaikan mereka ya. Tetap ujung-ujungnya adalah usaha teman-teman emang layak ya enggak. Sebantu-bantunya mereka tidak akan mereka mengarang bebas, tidak akan mereka juga kasarannya yang tidak ada diada-adain, enggak lah. Mereka juga membantu sesuai dengan porsi mereka dan yang mereka bisa bantu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman stoknya kecil tapi mereka bikin dahsyat gede, mereka juga tidak akan berani kok ya, seperti itu yang membantu teman-teman kalau memang tidak ada dasarnya, tidak ada underlyingnya ya kan, ya nggak gitu ya. Oke, situ aja yang bisa gue sampaikan, semoga membantu biar teman-teman juga tercerahkan. Oh ya aset saya segini ya, paling nggak teman-teman hitung lah biar tahu aset teman-teman selama usaha tuh berapa, paling nggak
ngitung aset tuh setiap tahun lah ya, setiap akhir tahun teman-teman lihat, tahun ini aset saya sekian ya, harta lancar atau harta tetap itu aja tambahin aja. Lihat tahun depan, 2 kali lipat tahun lalu, berarti usaha teman-teman berkembang ya. Jangan sampai asetnya kok makin lama makin turun kan ya. Karena apa? Ternyata kok duitnya kepake terus kan, modalnya buat buat apa? Beli tanah kah yang tidak perlu kan, beli mobil yang tidak perlu. Sebenarnya bukan berarti nggak boleh ya, sekali lagi beli tanah, beli aset, beli mobil itu bukan nggak boleh-boleh, asal duitnya dari laba teman-teman ya. Bukan dari uang kredit usaha ya teman-teman ya, atau apalagi yang akhirnya mengeruk modal teman-teman sendiri, itu yang bahaya ya teman-teman ya. Gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.